keseluruhan ilmu pengetahuan, pengetahuan yang menyeluruh, bukan pengetahuan serpihan-serpihan, itu lazim disebut sebagai hikmah. Karena itu ilmu laduni disebut juga sebagai ilmu hikmah. Ada juga yang menyebut karena kasyaf itu dibukakan Allah kepada kita ilmu langsung dari sisinya, maka ilmu laduni juga sering disebut ilmu kasyaf atau ilmu mukasyafah. Ilmu yang terbuka karena pembukaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Arabi menulis, jadi lewat kasyaf dan ilham, dia mengatakan bahwa yang disebut ilmu laduni adalah pengetahuan ruhani. Jadi ilmu laduni berkaitan dengan pengetahuan batiniah, pengetahuan ruhaniah, dan pengetahuan tentang hikmah. Dan yang kita sebut dengan hikmah ialah pengetahuan yang menyeluruh, bukan pengetahuan serpihan-serpihan. Dan diperolehnya harus melalui latihan kesalehan dan kebaikan yang terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita melihat definisi ini dan menghubungkannya dengan definisi sebelumnya, bahwa ilmu laduni itu tanpa usaha, tapi di sini sebetulnya kan melalui usaha. Tapi yang dimaksud dengan usaha di sini itu bukan usaha untuk memperoleh ilmu itu, usaha membersihkan hati, melakukan kesalehan, melakukan berbagai kebajikan, sampai kemudian Allah menganugerahkan ilmu itu kepada kita, bukan karena kita mencari ilmu itu. Yang dimaksud usaha itu ialah usaha yang relevan dengan ilmu itu. Kalau kita ingin memahami ilmu kedokteran dengan belajar di fakultas kedokteran, itu kita sebut sebagai usaha. Tapi kalau kita mengetahui ilmu penyembuhan tanpa pernah belajar di fakultas kedokteran, tapi karena kita selama waktu yang lama melatih diri untuk melakukan berbagai kesalehan dan kebaikan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita pengetahuan seperti itu kita sebut sebagai ilmu laduni. Orang menyebut ilmu laduni itu mauhubah, diberikan Allah, bukan muktasabah, bukan diperoleh lewat usaha kita secara khusus untuk mencapai itu. Usahanya hanya melakukan kebaikan, dan melakukan kebaikan itu bukan untuk memperoleh ilmu laduni. Memang kita diharuskan untuk melakukan kebaikan dan kesalehan-kesalehan. Karena itu ada definisi yang mengatakan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada orang-orang saleh yang dipilihnya. Nah, karena ada definisi ini, maka seorang yang saleh tidak akan mengklaim dirinya mengakui mempunyai ilmu laduni. Karena dengan mengklaim bahwa dia memperoleh ilmu laduni, berarti dia ingin menyatakan kepada orang banyak bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang sudah terus menerus melakukan latihan kesalehan dalam waktu yang lama. Dan di dalam sejarah para wali di dalam Islam, menurut catatan-catatan para ulama dalam kitab-kitab klasik, ulama-ulama yang memperoleh ilmu laduni itu tidak mengklaim memperoleh ilmu itu kesaksian dari orang-orang di sekitarnya. Mereka menyaksikan, seperti yang Bapak sebutkan itu tadi, ada beberapa ulama yang tidak pernah memasuki perguruan tinggi tapi memperoleh ilmu yang seperti itu, bukan dari klaim, bukan dari pengakuan dia yang bersangkutan. Karena kalau dia mengaku bahwa dia memperoleh ilmu laduni, itu berarti sekali lagi bahwa dia sedang mengumumkan kepada orang banyak bahwa dia adalah orang yang sudah menjalani latihan kesalehan dan latihan berbuat baik selama waktu yang cukup panjang. Dan kalau kita mempertontonkan kesalehan kita kepada orang lain, kita jatuh kepada riya yang akan menggugurkan seluruh amal ibadah kita, yang menyebabkan kita terlempar kembali dari hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya juga misalnya orang-orang yang mengaku misalnya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperoleh ilmu langsung dari Rasulullah, atau mimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian
dia memperoleh beberapa pengetahuan dari Rasulullah itu. Orang yang seperti itu hampir tidak pernah mengumumkan pengalaman batiniahnya itu secara terbuka, karena itu dianggap rahasia dari kekasihnya yang ia sembunyikan dengan sehati-hati mungkin. Ketika saya berada di sebuah negara Timur Tengah, kepada saya diperlihatkan sebuah buku dalam bahasa Arab yang ditulis tangan. Ada buku itu dikirim dari Indonesia. Ketika saya lihat, buku itu ditulis oleh Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh dari Bogor. Ditulis dalam bahasa Arab dengan judul Ar-Ru'ya As-Sadiqah, mimpi yang benar. Di dalamnya dikisahkan pertemuan Kiai Haji Abdullah bin Nuh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman revolusi. Malah diberitahukan bahwa besok akan ada orang yang akan mengajak kamu untuk berjuang. Kamu hendaknya mempersiapkan segala-galanya. Esok harinya memang ternyata ada orang datang, kata dari Purwakarta waktu itu, mengajak Kiai Haji Abdullah bin Nuh untuk bergabung dalam pasukan untuk perjuangan waktu itu. Disebutkanlah itu mimpi beliau ketemu Rasulullah, tapi mimpi beliau itu baru diketahui orang banyak setelah beliau meninggal dunia. Jadi ternyata buku kecil itu beliau simpan hati-hati, baru setelah beliau meninggal dunia orang menemukan buku kecil itu. Nah, menurut saya itu termasuk bagian dari ilmu laduni yang Allah anugerahkan kepada Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini setelah beliau menjalani latihan-latihan kesalehan dan kebaikan. Nah, kalau begitu kemudian ada pertanyaan dalam diri kita, mengapa ada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tadi itu, yang tidak bisa dilacak dengan secara empiris seperti perempuan-perempuan itu, atau yang memiliki prekognisi, kan, mengetahui apa yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang tanpa menjalani latihan-latihan kesalehan. Itu tidak kita sebut ilmu laduni. Ilmu apa itu kalau gitu? Beri nama ilmu apa saja. Ilmu laduni yang akan kita bicarakan dalam pertemuan di tempat ini. Semua kita ini sebetulnya punya satu kemampuan untuk mengetahui yang tidak melewati panca indera kita. Kita semua, dan dalam pengalaman hidup kita pasti pernah mengalami beberapa pengetahuan, terutama ibu-ibu, yang diperoleh tidak melalui pemikiran, tidak melalui pengalaman empiris, tapi orang menyebut itu intuisi atau indera batiniah. Kita sekarang orang menyebutnya spiritual intelligence. Call it by any other name you like. Tapi pokoknya kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu. Tapi pengetahuan itu sekali lagi tidak kita sebut ilmu laduni. Itu ilmu yang sudah Allah persiapkan dalam potensi diri kita. Dan pengetahuan yang seperti itu juga bukan pengetahuan yang menyeluruh, itu serpihan-serpihan pengetahuan juga. Bukan hikmah itu yang kita bicarakan di sini, dan bukan karena Allah membukakan tirai kegaiban kepada kita. Oke. Saya ingin mengumumkan daftar isi dari kuliah-kuliah kita ilmu laduni itu. Hari ini kita akan berbincangkan makna ilmu laduni. Pada waktu yang akan datang, pertemuan yang ketiga, kita akan persilahkan nanti Bapak Dr. Nur Iskandar Al-Barsani. Sekedar pemberitahuan kepada Bapak, Kiai Nur Iskandar itu punya sebuah pesantren di Purwokerto, dan beliau bukan Kiai Nur Iskandar yang banyak dimuat di dalam media sehubungan dengan berbagai peristiwa di tanah air. Dr. Nur Iskandar ini memperoleh gelar doktornya di Leiden, padahal dia Kiai, Pak. Dia Kiai, punya pesantren, dan saya mengenang dia sebagai orang yang banyak tirakatan, yang agak rajin tirakatan. Kata dia sejak dia dulu di pesantren memang kerja dia saudaranya Nur Iskandar yang di Jakarta itu. Karena itu buru-buru di sini tambahkan Al-Barsani supaya tidak diduga tambahannya itu SQ. Spiritual Intelligence. Beliau ini insya Allah akan mengajar kita berdasarkan juga bukan saja bacaannya, tapi juga berdasarkan pengalaman hidupnya. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Kemudian nanti macam-macam ilmu laduni, Dr. Mukhtar Solihin itu yang menulis disertasi akan
berbicara khusus tentang itu. Lalu metode memperoleh ilmu laduni kita minta Dr. Said Akil Siraj. Dalam pertemuan DIN, beliau ini sebetulnya memang dosen tetap kita, tapi karena kegiatan politik Misufi kita ini terseret oleh pusaran politik dan meninggalkan pusat ruhani dia yang sebenarnya, yaitu di sini di Tazkiyah. Sekarang setelah kegiatan politik beliau berkurang, insya Allah Pak Said Akil Siraj sudah menyatakan kesediaannya untuk mengajarkan kepada kita metode-metode memperoleh ilmu laduni yang dilanjutkan oleh Dr. Mukhtar Solihin. Itulah secara singkat isi dari seluruh kuliah kita. Dan untuk setiap kuliah memang insya Allah kita sudah buatkan makalahnya di sini. Silakan kalau ada pertanyaan atau pengalaman Bapak bertemu dengan orang yang punya ilmu laduni atau kesaksian Bapak tentang orangnya ilmu laduni. Assalamualaikum. Sehubungan dengan tema ilmu laduni, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mendefinisikan istilah pencerahan atau enlightenment? Apakah pencerahan ini sama dengan mukasyafah ataukah pencerahan itu hanya mendapatkan serpihan-serpihan saja? Dan pertanyaan kedua, perbedaan antara kesadaran dan keterjagaan, antara consciousness dan awareness. Terima kasih. Wah, itu pertanyaannya berat ini. Mestinya saya jawab dengan ilmu laduni. Dan karena saya tidak dapat ilmu laduni, saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu dengan baik. Yang pertama, perkataan enlightenment dapat menunjukkan kepada pencerahan intelektual, kesadaran yang muncul karena kita menggunakan rasio kita. Dan enlightenment dalam pengertian itu biasanya menunjuk kepada satu periode dalam perkembangan filsafat umat manusia yang mereka sebut sebagai zaman Aufklärung, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai the age of enlightenment. Pada satu saat ketika para pemikir memuja akal satu-satunya cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi orang, kita sebut kalau ada orang yang sudah kembali lagi kepada akal sehat dia. Misal ada orang-orang yang sangat ekstrim dalam menjalankan agama sehingga menganggap semua orang itu sesat. Kemudian satu saat dia kembali ke jalan yang benar dan mulai menggunakan akal sehatnya, lalu kita mengatakan dia sudah tercerahkan, enlightened. Pada mulanya enlightenment dimaksudkan untuk pencerahan rasional, orang yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan akal dan sampai kepada kesadaran diri yang didasarkan kepada pengetahuan akal dia. Tetapi kata enlightenment belakangan ini, terutama di musim New Age, ketika orang membicarakan tentang bangkitnya spiritualitas pada manusia modern, yang dimaksud dengan pencerahan atau enlightenment itu adalah spiritual enlightenment, yaitu kesadaran diri yang diperoleh tidak lagi menggunakan akal kita, tetapi melalui satu bagian dari diri kita. Orang menyebutnya itu intuisi, atau orang menyebutnya itu sebagai, kalau Dana Zohar menyebutnya sebagai spiritual intelligence. Dan kesadaran diri itu berbeda dengan kesadaran akliyah. Kesadaran diri itu memberikan kepada kita makna hidup, memberikan kepada kita tujuan di dalam menjalani kehidupan ini, atau memberikan kepada kita sebuah kesadaran tentang kesatuan alam semesta ini, bahwa kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semuanya itu, bahwa ruh kita dengan seluruh alam semesta itu adalah satu kesatuan. Biasanya pengalaman yang seperti itu ditandai dengan, orang menyebutnya ineffable, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pencerahan akal itu dapat diuraikan dengan kata-kata, tapi pencerahan ruhaniah sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ineffability, ketidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, adalah ciri dari pencerahan ruhaniah yang Bapak maksud tadi itu. Saya juga dapat mengatakan mungkin ilmu laduni itu adalah sejenis pencerahan ruhaniah. Jadi ada banyak pencerahan ruhaniah itu, tapi salah satu diantaranya adalah ilmu laduni. Mungkin ada berbagai macam ilmu yang mirip-mirip ilmu laduni dengan 3 ciri yang kita sebutkan sebelumnya.
Ada banyak ilmu yang kita duga itu sebagai ilmu laduni karena memenuhi 3 syarat ini, yaitu terpancar dalam hati, tanpa usaha, dan tanpa argumentasi akliyah. Tapi kita sudah menyebutkan ada satu syarat tadi, bahwa ilmu ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang saleh. Jadi karena kesolehan ilmu itu dianugerahkan kepadanya. Syarat yang keempat itulah yang membedakan ilmu laduni dari ilmu-ilmu yang lain, atau dari pencerahan-pencerahan ruhaniyah yang lain. Dan bagus sekali itu definisi itu, melakukan kesalehan dan kebaikan tanpa harus membatasinya dengan menjalankan syariat Islam. Kalau menjalankan syariat Islam berarti ilmu laduni hanya diperoleh hanya oleh orang-orang Islam saja. Saya punya pendirian bahwa kesalehan itu dan kebaikan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti syariat yang bermacam-macam itu. Al-Quran mengatakannya, likulli ummatin ja'alnahum syir'atan wa minhaja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pernah mendengar di radio mengenai ada orang yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit, dan ketika ditanya dia bilang bukan dari jin, bahwa itu dari Al-Quran. Dan saya mau tahu apakah itu benar, karena katanya sekarang banyak lebih orang bilang dia bukan dari jin. Terus kedua, apakah kita diperbolehkan untuk ke situ, dan apakah itu betul-betul menyembuhkan atau hanya sesaat saja? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Mengenai ilmu penyembuhan itu memang ada macam-macam kan cara orang menyembuhkan itu. Ada melalui ilmu kedokteran, modern medicine. Ada yang sekarang ini disebut kedokteran alternatif, alternative medicine. Ada yang melalui traditional healing, proses penyembuhan tradisional. Ada juga yang seperti shamanism. Kalau kita pernah mempelajari antropologi, ada yang disebut shamanisme, yaitu teknik penyembuhan secara ruhaniah, secara batiniah. Kita bisa menduganya itu dibantu dengan jin. Tapi itu yang sering menyebut ini dibantu jin, itu orang yang mencoba mencari penjelasan kepada teknik pengobatan yang tidak dia pahami. Kalau terbukti sembuh, oh itu pasti dibantu oleh jin. Tetapi kalau kita tanya dari mana tahu bahwa itu dibantu oleh jin, ya itu diduga-duga aja. Dia sendiri kan belum pernah bertemu dengan jin itu. Ada juga orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai di dalam dirinya itu kekuatan untuk menyembuhkan. Di Filipina misalnya ada seorang dokter bedah yang membedahnya hanya dengan tangan saja. Di dekat Padalarang itu juga ada ahli untuk membedah amandel hanya dengan membaca sholawat saja, digunting aja gitu ya, dan segera sudah bisa pulang ke rumah, dan langsung setelah dioperasi itu dia disuruh makan telur asin untuk membuktikan bahwa dia sudah sembuh. Kalau saya ditanya itu ilmu macam apa, apakah itu termasuk ilmu laduni atau tidak, saya mungkin akan mengatakan tidak tahu itu. Mungkin sebagian ada yang diperoleh berdasarkan ilmu laduni, ya karena kesalehan yang mereka jalankan, kemudian Allah memberikan kepada mereka misi untuk menyembuhkan orang. Terutama di zaman sekarang ini ketika biaya ke dokter itu makin lama makin tinggi ya. Dan seringkali dokter itu juga tidak bertanggung jawab atas risiko yang dilakukannya kalau karena kesalahan pengobatan atau kesalahan diagnosa ya. Itu kayaknya buat orang-orang kecil lebih gampang berobat kepada pengobatan-pengobatan yang seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah pengobatannya itu ilmu laduni atau ilmu-ilmu yang lain. Mungkin Bu ada yang bisa menyembuhkan, mungkin juga ada yang tidak. Sama saja juga dengan kedokteran kan. Karena itu tempat kedokteran modern merawat orang sakit itu tidak disebut tempat penyembuhan kan, tapi disebut rumah sakit. Karena banyak sekali yang tidak bisa disembuhkan di situ. Menurut saya keliru itu ya, menyebut rumah sakit itu. Mestinya rumah penyembuhan. Karena itu di dalam bahasa Arab disebutnya mustashfa. Rumah sakit itu mustashfa, tempat penyembuhan. Hanya di Indonesia saja kita sebut rumah sakit. Di Amerika orang menyebutnya hospital, yang berasal dari keramah tamahan, hospitality. Karena di situ dia memperoleh perawatan yang ramah. Di Indonesia rumah sakit tidak disebut hospital karena seringkali tidak ramah. Dengan mohon maaf kepada beberapa peserta yang berasal dari para dokter. Sekali lagi Bu, boleh kita berobat kepada pengobatan yang seperti itu. Karena kalau saya tidak membolehkan itu berarti saya memihak hanya
kepada kedokteran modern saja. Pada kedokteran itu, ilmu pengobatan itu bukan hanya dikembangkan di dalam ilmu-ilmu modern, tapi juga dalam ilmu-ilmu tradisional. Dan sebagian di antara mereka mungkin ada yang memperoleh ilmu itu dalam kategori ilmu laduni yang kita bicarakan. Misalnya saya ingin berikan satu contoh, sekarang ini pernah dimuat di koran-koran, jadi bisa diverifikasi dan bisa dicek. Ada seorang anggota DPR dari fraksi PDIP. Dia menjadi anggota DPRD. Tiba-tiba setelah itu dia datang kepada kantor PDIP dan kemudian kepada kantor DPRD di satu tempat di Indonesia ini. Dia menyatakan mengundurkan diri dari PDIP dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPRD. Karena dia didesak, apa alasan? Sudah, saya pokoknya mengundurkan diri, saya mau meninggalkan seluruh pekerjaan ini. Nah, ketika didesak-desak, akhirnya dia terpaksa mengaku bahwa dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah mengingatkan dia untuk tidak berada di tempat yang kotor itu. Jadi bahwa tempat itu penuh dengan kotoran. Dia memutuskan, tentu dia tidak enak menyebutkan kepada DPRD bahwa itu tempat yang penuh kotoran. Dia tinggalkan dan kata dia mendapat tugas dari Rasulullah untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sekarang dia jadi a healer itu, jadi tukang menyembuhkan orang-orang. Dalam Quran dia minta agar namanya tidak diumumkan, walaupun identitasnya sangat jelas disebutkan. Nah, saya percaya orang itu, saya kira juga memperoleh ilmu laduni, apalagi setelah itu dia disuruh untuk melakukan kesalehan-kesalehan dan berbuat baik kepada orang lain. Kalau saya mau berobat ke situ, saya berobat saja dan saya tidak akan mempersoalkan apakah penyembuhannya itu bisa sebentar atau berlangsung lama. Seperti juga ketika saya datang ke dokter, saya tidak pernah mempersoalkan apakah yang disembuhkan dokter itu sebentar atau lama. Saya pernah cerita juga kan, saya pernah diundang oleh seminar pengobatan alternatif di Hotel Mandarin. Waktu itu dipertemukan antara ahli pengobatan alternatif dengan pengobatan modern. Yang mewakili pengobatan modern itu adalah asisten Menteri Kesehatan. Kemudian saya orang ketiga mewakili pasien. Waktu itu saya mengatakan bahwa kedokteran modern sekarang ini, itu pernah dilaporkan oleh Benson ya di dalam bukunya. Kedokteran modern ini banyak melakukan kesalahan dan hanya sekitar 25% dari kedokteran modern itu betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi sisanya adalah trial and error. Yang lebih banyak errornya malah ketimbang trialnya. Di Amerika katanya sekitar 10.000 orang meninggal dunia karena kesalahan petugas-petugas medis. Mulai dari kesalahan dokter sampai kesalahan orang yang administer itu medicine, para farmasis, sampai kesalahan perawat. Sekitar 10.000 orang mati. Lebih banyak orang mati karena petugas kedokteran ketimbang orang yang mati karena virus tuberkulosis. Mungkin. Kalau begitu kita harus melirik kedokteran alternatif itu. Nah, saya bilang salah satu kelemahan kedokteran alternatif ialah dari 100 orang yang mengaku bisa menyembuhkan itu 99 penipu. Kelemahan yang kedua, dalam kedokteran modern satu pengobatan itu dicek dulu di dalam pengujian klinis dan ada catatannya mana yang berhasil dan mana yang gagal. Dalam kedokteran alternatif tidak ada catatan yang gagal. Yang ada itu catatan keberhasilan saja itu yang dilaporkan itu. Berapa jumlah yang gagal? Kebetulan waktu pertemuan di Hotel Mandarin itu saya lagi sakit tangan itu, tidak bisa diangkat. Saya bilang saya sudah obati ini kepada kedokteran modern. Saya sudah pakai Velden segala macam untuk bisa mengangkat itu. Dan sampai sekarang masih sakit. Nah, kebetulan ada ahli kedokteran batiniah yang hadir di situ itu. Saya bilang saya minta Bapak ini sekarang menyembuhkan ini secara batiniah, penyembuhan yang gagal oleh kedokteran modern. Selesai acara, beliau mengusap tangan saya, membaca doa. Gimana Pak? Saya bilang alhamdulillah masih sakit ini Pak. Dan saya agak repot ya. Kepada kedokteran modern sudah tidak percaya, kedokteran yang aneh-aneh juga gitu tidak percaya.
Pada akhirnya saya percaya bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi itu juga tidak benar karena kita harus melakukan usaha. Katanya dalam pengetahuan kedokteran modern, yang terjadi sebetulnya yang paling banyak membantu kita itu self healing. Ketika kita menyembuhkan diri kita sendiri dalam satu proses. Wallahu alam. Jadi sekali lagi kesimpulannya, bolehlah berobat pada dokter yang mana saja, itu apa dokter alternatif atau dokter yang biasa. Sebelum sampai ke sini, ibu siapa itu tadi cerita. Tadi itu ada dokter yang mengobati ibu itu dengan mengatakan apa Bu, tentang ilmu laduni juga katanya ya. Jadi itu dokternya yang ngomong tentang ilmu laduni. Cuma karena dokternya terlalu singkat waktunya, dan dimintalah ibu itu untuk datang pada waktu yang lain untuk khusus membicarakan ilmu laduni. Lalu ibu itu berkata, ya kita mau belajar ilmu laduni di sini di tazkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya ajwada man a'ta wa ya khaira man su'ila wa ya arhama man isturhima. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi fil awwalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi fil akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi fi mala'il a'la. Wa salli ala Muhammadin wa alihi fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan wa alahul wasilata wal fadil والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أراه فلا تهرمني في القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أدمأ بعده أبدا. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أراه فعرفني في الجنان وجهه. اللهم بلغ محمدا صلى الله عليه مني تحية كثيرة وسلاما. Ya Allah, wahai yang paling dermawan dari semua yang memberi, wahai yang paling baik dari semua yang dimintai, wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya yang terdahulu. Sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya yang belakangan. Sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya yang berada dalam kafilah para malaikat. Sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya yang berada dalam kafilah para rasul. Ya Allah, anugerahkan kepada Muhammad dan keluarganya wasilah dan keutamaan, kemuliaan dan derajat yang agung. Ya Allah, sungguh aku mempercayai Muhammad dan aku belum pernah melihatnya. Maka jangan halangi aku untuk melihatnya pada hari kiamat kelak, ya Allah. Anugerahkan kepada aku kedekatan dengannya. Matikan aku dalam agamanya. Berikan kepada aku minuman dari telaganya, minuman yang menyegarkan dan tidak dahaga selamanya. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sungguh aku mempercayai Muhammad dan keluarganya. Aku belum pernah melihatnya, maka perkenalkanlah kepada aku wajahnya kelak di surga. Ya Allah, sampaikan salam dan hormatku yang tak terhingga kepada Muhammad dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.